Dan saatnya Tuhan, hati kami mau diisi firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah landasan bagi kami. Mari sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk. Haleluya. Mari kita buka kitab kita. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Dua, tiga, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap orang mendambakan, menginginkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupannya. Naluri sudah diberikan Tuhan kepada kita bahwa segala yang indah, segala yang sedap itu yang dirindukan oleh setiap orang. Kalau kita perhatikan juga panca indera kita, ya, selalu menginginkan yang terbaik, baik mata kita, baik hidung kita, baik kulit kita, baik alat pengecap kita, lidah gitu ya. Kalau misalnya yang harum, betapa sukanya hidung kita untuk menciumnya gitu ya. Bau-bau wangi-wangian, sedap banget gitu. Tapi kalau ada bau-bau busuk, itu langsung ditolak oleh panca indera kita. Dan tentu juga mata kita juga menginginkan yang indah, pemandangan yang indah, ya. Demikian juga telinga kita, sehingga telinga kita suka untuk mendengarkan alunan-alunan musik, gitu ya. Irama-irama yang teratur, melodi-melodi yang indah, gitu ya. Harmonisasi. Dan kalau ada suara-suara sumbang, suara-suara yang falas, itu langsung bertentangan dengan kebutuhan telinga kita. Dan juga kata-kata yang indah itu senang didengar oleh telinga kita. Puisi-puisi, pantun-pantun itu disenangi oleh telinga kita. Berbeda dengan kata-kata yang tidak karu-karuan, yang melengking, begitu ya. Itu tidak sinkron dengan telinga kita. Jadi segala sesuatu yang baik, yang indah secara naluri, karena Tuhan sudah mendesain kita sehingga kita senang dan bahkan menginginkan. Dan juga sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, ya. Jadi kita membutuhkan kebutuhan hidup, dan Tuhan telah menganugerahkan
Jadi Tuhan tahu akan kebutuhan kita secara alami. Tuhan tahu akan kebutuhan kita, dan ternyata segala kebutuhan itu telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana hal itu terrealisasi di dalam kehidupan kita? Apa yang dibutuhkan oleh kita, dan Tuhan menyediakan akan apa yang kita butuhkan itu. Kita coba melihat ada sinkronisasi, jadi harus sinkron, gitu ya. Harus sinkron bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan kita, dan memang secara alami dan natural kita membutuhkannya. Namun bagaimana kebutuhan dan persediaan yang Tuhan telah sediakan itu dapat terrealisasi dalam kehidupan kita, ada kata kunci di sana, yaitu apa? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, ya, oleh pengenalan kita. Jadi di sini hal ini bisa terrealisasi dalam kehidupan kita jika kita mengenal, ya, kita mengenal Allah kita. Kita tahu, sebagaimana Paulus mengatakan, kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Siapa yang kupercayai, begitu ya. Jadi pribadi itu. Jadi dia kenal, gitu ya. Dia kenal. Tentu di dalam hal ini perkataan pengenalan ini bukan serta-merta tentang biografi seseorang, gitu ya. Bukan misalnya riwayat hidup seseorang. Nah, banyak terjadi sekarang ini pembahasan-pembahasan tentang Tuhan kita ini, ya, dianalisa dan bahkan menjadi kontroversial, perdebatan. Allah kita itu Allah yang Esa, gitu ya. Ada juga yang menguraikan Allah Tritunggal, Trinitas. Dan di tengah-tengah Kristen sendiri ini menjadi satu pemahaman yang kontroversial, dan masing-masing mempertahankannya. Diulas tentang Allah itu. Belum lagi kalau diperhadapkan dengan kepercayaan orang lain, gitu ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu hanya sebagai nabi? Apakah Yesus itu sungguh-sungguh mati? Ataukah Yesus itu digantikan dengan seseorang? Gitu, jadi dibahas, gitu ya. Tapi dalam hal ini saudaraku dikasih Tuhan, bukanlah dengan pengertian seperti itu tentang pengenalan kita akan Allah, gitu ya. Kalau masalah sejarah, riwayat hidup menjadi satu kebanggaan bagi seseorang, dia bangga untuk berceritakan bahwa dia mengenal seseorang karena dia tahu siapa nama orang itu, siapa ayah dan ibunya. Katakanlah misalnya seperti presiden kita sekarang, tahun berapa dia lahir, dan di mana dia lahir, siapa nama mamanya, siapa nama bapaknya. Kemudian dia adalah anak pertama, satu-satunya laki-laki.
di antara beberapa saudara perempuannya, dan di mana dia SD-nya, terus di mana SMP dan SMA, terus meneruskan kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan kehutanan kalau nggak salah ya. Dan tahun sekian pernah bekerja di daerah Aceh, lalu terus menjadi berbisnis mebel gitu kan, dan sukses, terus mulai terjun dalam politik dan ikut menjadi wali kota. Terus dia jadi satu kebanggaan. Tentu dalam hal ini bukanlah pengenalan yang demikian yang diartikan di sini. Dia tahu sejarah tentang Bapak Presiden, tetapi dia tidak pahami, dia tidak ada satu interaksi, dia tidak tahu hubungan, dan dia tidak tahu tentang kepedulian seseorang itu kepada kita. Misalnya seperti presiden kita sekarang, banyak orang yang tidak tahu tentang kepedulian presiden terhadap kemajuan bangsa dan negara ini. Ya, padahal misalnya dia sudah rela berkorban, jam tidurnya mungkin sangat sedikit, belusukan ke sana kemari, ya, terus memberikan bantuan ini, bantuan itu, dan memperkecil peluang-peluang korupsi. Tapi kalau kita perhatikan sekarang betapa banyaknya orang yang membencinya. Kenapa? Berarti sesungguhnya mereka tidak mengenal secara benar akan pribadi presidennya, gitu ya. Dan kalau hal ini terjadi, akan bagaimana orang terhadap Allah itu sendiri. Dia tahu Allah itu, dia tahu namanya yang dulunya Yahweh, Elohim, terus sampai kepada Trinitas. Karena ini sangat polemik ya, berdebat. Dia kupas bagaimana Trinitas itu, dia kupas. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh kita mengenal secara pribadi apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi umat ciptaannya? Apakah kerinduan yang terbesar? Sementara kita tahu bahwa dia rela mengorbankan nyawanya, mati bagi umat ciptaannya. Tapi kalau kita tidak tahu, bahkan kalau kita mengartikan itu hanya sebagai peristiwa kejadian semata-mata, kita tidak mengenal Tuhan itu lebih jauh. Sehingga pada saat ada beberapa orang yang sekarang ini semakin semarak ya, dengan media sosial sekarang, dengan YouTube ini, semakin terkuak apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena melalui kesaksian-kesaksian mereka menyaksikan bagaimana mereka ditemui oleh Yesus secara pribadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Apakah mereka melalui mimpi, ataukah suara yang langsung didengarnya pada saat dia berada di kamar tidurnya, atau saat dia sedang sakit, lalu Yesus menjamahnya,
dan penyakit itu serta-merta sirna. Namun kalau kita lihat dari reaksi dari beberapa hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang sudah senior, yang sudah mengenyam bangku kuliah, yang disebut S1 sampai kepada S2, sampai yang tertinggi S3 yang disebut dengan doktor. Tapi ternyata reaksi mereka tidak mempercayai apa yang terjadi, yang dialami oleh beberapa orang yang memberi kesaksian ini. Sementara mereka menghabiskan waktunya di bangku kuliah membahas siapa Allah itu. Dia bahas. Tapi ternyata mereka tidak bersekutu, tidak dekat. Sebagaimana tadi mungkin ahli sejarah yang tahu persis tentang sejarah kehidupan presiden kita sekarang. Dia tahu di mana lahir, di kampung mana, dan mungkin jam berapa. Siapa leluhurnya dia tahu. Detail dia tahu perjalanan hidupnya. Mungkin apakah dia TK, SD sampai perguruan tinggi, sampai karya-karyanya. Tapi sementara dia tidak pernah bersekutu, berhubungan, sehingga tidak mengenal karakter, keinginan oleh presidennya. Dan tentu lebih miris lagi kalau hal itu terjadi di tengah-tengah umat Kristen ini. Terjadi bagi para hamba-hamba Tuhan yang telah menghabiskan waktunya membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai kepada Wahyu, mungkin berulang kali. Tapi terlalu sayang kalau Alkitab ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Mereka pintar. Dan tentu ternyata tidak serta-merta orang yang belajar tentang Alkitab menimbulkan iman. Tidak serta-merta. Karena apa? Karena dapat kita lihat banyak orang-orang di sebelah sana yang bahkan lebih getol membaca Alkitab ini dari kebanyakan umat Kristen sendiri. Bahkan banyak ayat-ayat ini yang mereka hafal. Tapi ternyata dengan aktivitas mereka membaca Alkitab, menggeluti Alkitab tiap hari, ternyata aktivitasnya ini digunakan hanya untuk berdebat, bahkan untuk menyangkali, bukan justru menimbulkan iman sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ternyata bagi mereka, aktivitas mereka untuk mempelajari Alkitab bukan untuk dia lebih kenal Tuhan itu, tetapi bahkan mereka mengenal pribadi yang lain. Jadi bukan Allah itu yang mereka kenal, tapi mereka mengenal pribadi yang lain yang bukan Tuhan itu. Dan lebih miris lagi kalau itu terjadi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta misalnya, yang sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi pada saat ada orang lain yang mengalami secara pribadi tentang mereka ditemui oleh Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan,
ada satu acuan bagi kita, apakah kita mempercayai atau tidak. Apakah yang menemui mereka itu adalah Tuhan atau justru hantu, atau justru setan yang menemui mereka di kamarnya, yang nyaru, yang berpura-pura. Karena apa dikatakan ada juga musang memburu domba, berbulu domba, serigala berbulu domba. Sebenarnya betapa ringkasnya kita untuk mempercayai atau mengambil satu keputusan siapakah sesungguhnya yang datang menemui mereka itu. Apakah benar-benar Tuhan yang datang atau justru setan yang ngaku-ngaku? Apa yang menjadi acuan bagi kita? Acuannya adalah dalam firman Tuhan gitu ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lanjutannya, tapi aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Imbas dari kunjungan itu apa yang terjadi? Setelah kalau dikatakan sosok pribadi yang datang menemui orang tersebut, follow up-nya apa yang terjadi? Apakah membunuh, mencuri, dan membinasakan? Atau memberi hidup kelimpahan? Lihatlah apa yang selanjutnya. Yang terjadi apa? Yang tadinya sakit menjadi sembuh. Kalau pencuri datang, yang sakit akan semakin parah seharusnya. Ya. Tapi ini sakit yang sudah divonis oleh dokter, bahwa dokter sudah angkat tangan. Misalnya kanker stadium 4, tapi dengan dia dikunjungi oleh pribadi itu, seketika itu dia mendapatkan kekuatan baru, kesembuhan. Betapa tegarnya, betapa dekilnya kita, sehingga kita tidak mengakui bahwa yang datang menemui mereka itu adalah Tuhan. Padahal nyata-nyata orang itu sudah mendapatkan kesembuhan ajaib, kesembuhan spektakuler. Tetapi kembali lagi, apa yang membuatnya sehingga reaksi dari teman-teman demikian? Ternyata mereka sesungguhnya tidak mengenal. Ya, dia banyak waktu untuk menyelidiki Tuhan itu, mempelajari Tuhan itu. Tetapi sayang seribu sayang, jam terbang mereka mempelajari Tuhan itu, ternyata mereka tidak mengenal Tuhan itu sama sekali. Mereka menjadikan Tuhan itu hanya sebagai objek ilmu pengetahuan. Mereka menjadi pintar membicarakan tentang Tuhan. Pintar mereka menguraikan siapa itu Tuhan. Namun mereka tidak mengenal dan bahkan tidak mengalami. Yang sementara saudara dikasih Tuhan, namun kita jangan berfokuskan tentang hanya pengalaman secara langsung. Karena firman Tuhan juga berkata apa? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat.
Jadi artinya saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan harus sama dengan pengenalan orang terhadap Tuhan yang mereka sungguh-sungguh mengalami secara perjumpaan pribadi, karena itu berbicara dengan iman. Jadi jangan kita katakan bahwa pengenalan kita kepada Tuhan lebih rendah dibandingkan oleh mereka-mereka, karena imanlah yang menjadi dasar, ya. Imanlah jadi dasar kita untuk mengharapkan segala sesuatu dan sekaligus menjadi bukti segala sesuatu walaupun kita tidak melihat, gitu ya. Jadi oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, tadi dikatakan pengenalan akan Allah. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi kerinduan Allah terhadap atau bagi umat ciptaannya. Karena ternyata di tengah-tengah umat Kristen sendiri banyak orang yang ketakutan akan hukuman-hukuman dari Allah itu sendiri. Kalau terjadi sesuatu di tengah-tengah kehidupannya, maka mereka juga berkata, Tuhanlah yang memberi penghukuman itu, ya. Tidak jauh beda dengan pemahaman teman kita di sebelah. Sudah kehendak Tuhan. Ada kecelakaan kita sudah mengatakan sudah kehendak Tuhan. Kita misalnya sakit, kita sering beranggapan bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan. Tapi pemahaman kita dengan apa yang kita lakukan itu ternyata tidak sinkron. Kalau kita memahami atau mengakui atau mengetahui bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan, lalu di satu pihak kita berusaha untuk mengobatinya, kita mau berobat, padahal kita tahu dan mengatakan bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan, dan kita mau mencoba untuk berobat. Apa maknanya hal ini? Bukankah itu memang kita sekarang lagi bertarung melawan Tuhan? Menang siapa? Gitu kan? Engkau memberikan aku penyakit, nah sekarang saya akan pergi berobat kemana-mana. Kita lihat, bukankah kira-kira seperti itu artinya? Kita mempercayai bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan, tetapi kita berusaha untuk berobat. Berarti sebenarnya kita melawan kehendak Tuhan. Dan kalau itu terjadi di tengah-tengah umat Kristen, berarti sesungguhnya kita tidak mengenal Allah itu sendiri. Orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang mempercayai bahwa Allah itu maha baik. Amin. Segala sakit penyakit tidak pernah datang dari Tuhan. Amin. Segala kecelakaan tidak pernah datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak bisa dicobai dan tidak juga mencoba. Jadi orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kehidupan umat pilihannya. Bahwa Allah itulah menginginkan kita
mau nikmati hidup yang berkelimpahan. Aku datang memberi hidup berkelimpahan. Jadi Tuhan menginginkan kita sehat. Tuhan menginginkan kita bahagia. Tuhan menginginkan kita makmur. Tuhan menginginkan kita sejahtera. Tuhan menginginkan kita harmonis di dalam rumah tangga kita. Tuhan menginginkan keharmonisan. Tuhan menginginkan rumah tangga kita damai, rukun, anak-anak dengan orang tua rukun. Hanya pencuri yang untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan dan mungkin memporak-porandakan, begitu ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan menginginkan kita berbahagia, menginginkan sukses dan menginginkan kita makmur, yang sekarang ini juga tentang kemakmuran ini juga diperdebatkan di tengah-tengah gereja. Yang kalau ada istilah teologi kemakmuran, gitu ya. Banyak gereja yang menentang teologi kemakmuran. Tapi di satu pihak ada gereja yang mengajarkan terus-menerus tentang kemakmuran. Apapun alasannya harus makmur. Tidak boleh tidak makmur. Begitu ya. Jadi sepertinya ada dua kutub yang berbeda. Padahal saudara akan kasih Tuhan, sebagaimana landasannya firman Tuhan berkata apa? Di dalam Matius itu ya, apa dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Kemakmuran itu ada, tapi imbas dampak dari pengenalan akan Allah itu, kedekatan akan Allah itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu menginginkan kemakmuran bagi umat ciptaannya, bukan kemiskinan, bukan kemelaratan. Bahkan Tuhan menginginkan, sedangkan seorang ayah yang jahat saja pun tidak akan pernah memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Apalagi Bapamu yang di surga. Masa Tuhan yang maha baik tidak menginginkan kemakmuran itu? Jadi kalau ada orang yang menyangkal tentang kemakmuran, sebenarnya orang itu tidak mengenal Allah itu. Tetapi pertanyaannya, kemakmuran yang bagaimanakah yang dialami oleh orang-orang percaya? Tentu adalah kemakmuran yang merupakan dampak dari pengenalan dia akan Allah itu. Sebagaimana firman yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka tentang kesuksesan akan ditambahkan, maka kebahagiaan akan kita nikmati, keharmonisan akan dialami oleh keluarga-keluarga. Tapi bukan kebahagiaan itu yang kita cari, bukan kemakmuran itu yang kita cari, bukan keharmonisan itu yang kita cari.
Karena kebahagiaan bisa dicari orang dari tempat lain. Kekayaan pun bisa dicari orang dari tempat lain. Bisa mereka dapat kekayaan? Bisa, tapi kekayaan dari dunia ini. Kalau kekayaan dari dunia ini selalu meminta tumbal. Meminta tumbal. Tidak pernah gratis. Tapi yang datangnya dari Tuhan sungguh gratis. Amin. Amin. Itulah kerinduan Allah bagi umatnya. Itulah kerinduan Allah bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Sekarang seberapa jauh kita mengenal Dia? Ya. Dia katakan maha baik. Dia sudah melupakan segala salah dan kejahatan kita. Tapi ternyata sampai hari ini kita belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Sehingga kita masih berusaha untuk mengambil hatinya, untuk berdamai dengannya. Bukan begitu Bapak Ibu? Bukan seperti itu sekarang ini di tengah-tengah Kristen itu sendiri. Kita mau mengambil hatinya Tuhan, ingin berdamai dengan Dia atas kesalahan yang mungkin kita lakukan, sehingga kita langsung mau rekonsiliasi dengan Tuhan. Ya, kita minta ampun terus kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saya akan mulai terus bertegas bahwa orang yang selalu minta ampun kepada Tuhan sesungguhnya adalah orang-orang yang belum benar-benar mengenal Tuhan itu. Ya. Namun berbahagialah saudara-saudara yang dikasih Tuhan di tempat ini, yang melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga kita semakin mengenal firman, mengenal Tuhan itu, mengenal Allah itu. Dia menyediakan yang terbaik bagi kita, gitu ya. Satu hal yang sangat penting bagi kita, gitu ya. Kalau dikatakan tadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 itu, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, ya. Dan bagaimana itu terrealisasi di dalam kehidupan kita? Nah, coba lihat Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 29. Yang bagian B lah kita baca, bagian B. Sudah? Apa? 2-3 ya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau imanmu mempercayai bahwa seluruh dosamu sudah diampuni, maka jadilah seperti itu. Amin. Amin. Tetapi bagi teman-teman kita yang lain yang tidak mengimani bahwa semua dosa-dosanya belum diampuni, maka mereka berulang kali minta pengampunan. Ya, jadilah seperti itu. Jadi memutuskan saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saudara-saudara tidak perlu lagi minta ampun adalah dasarnya apa? Imanmu. Engkau mengimani bahwa semua dosamu sudah diampuni. Karena banyak gereja mengimani bahwa dosa masa lalu sudah diampuni, dan dosa sekarang pun sudah
sudah diampuni. Tapi dosa yang akan datang belum diampuni. Itu mayoritas gereja hari ini. Tetapi berbahagialah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saudara-saudara sudah mengimani bahwa dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang sudah diampuni. Dan jadilah seperti imanmu. Dan sampai hari ini menjadi pertanyaan orang, kalau dosa masa akan datang sudah diampuni, ya berarti boleh kita akan melakukan perbuatan dosa. Kira-kira apa dari pemahaman yang sudah terus-menerus diberikan kepada saudara, kalau sudah ada orang yang berkata seperti itu, apa jawaban kita? Apa jawaban saudara? Ya, lalu apa? Ya, kalau bahasa pasarnya, bahasa lugasnya ya kira-kira seperti ini. Ya bodoh lah kita. Bahkan sengaja kita melakukan perbuatan dosa, bodoh banget kita. Ya. Kalau gitu boleh dong kita melakukan perbuatan dosa. Bodoh amat ya kita mau sengaja melakukannya. Karena berbuat dosa itu sebenarnya tidak enak. Enggak enak berbuat dosa itu. Paling tidak hati nuraninya akan mengejarnya. Amin. Amin. Oh, itu penjahat-penjahat itu nggak bisa tidur, dia harus pindah dari sana lari ke sana. Karena dibayang-bayangi polisi akan datang mau menangkapnya. Enak apa enggak? Nggak nyenyak tidurnya. Terus yang kedua apa? Kira-kira bodoh dong misalnya kan. Kedua apa? Apa? Ngeras amat sih otak kamu gitu. Kok langsung pikiran yang jelek yang ada di otakmu kan gitu. Halo? Sudah bisa mulai seperti itu? Saudara berikan jawaban? Sudah bisa berikan jawaban seperti itu? Bahwa kalau dosa kita semua sudah diampuni, itu paling banyak loh dari tetangga kita yang bilang begitu. Ya pasti dong kita akan melakukannya. Apa kita jawab? Ngeras amat sih otakmu, langsung yang jelek, yang jeleknya ada. Yang bagusnya apa? Puji Tuhan. Engkau maha baik, Engkau luar biasa, Engkau sudah berkarya bagi hidupku. Aku salut kepadamu Tuhan. Aku hormat kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada nanti pendeta, saudara-saudara misalnya berdiskusi dengan teman, bahkan pendeta, saudara sebagai jemaat, tapi saudara lagi berbicara dengan seorang pendeta, dan pendeta itu memberikan jawaban seperti itu atau respon seperti itu, maka saudara jangan ragu-ragu bilang, ulah beres banget sih otakmu. Menganggap bahwa firman Tuhan itu menjadi sebuah legitimasi untuk membolehkan seseorang melakukan perbuatan dosa. Ada enggak orang melakukan dosa karena disetujui? Ada enggak? Ada enggak dalam kehidupan sehari-hari? Orang melakukan perbuatan dosa karena disetujui, ada enggak? Tidak ada. Tidak ada disetujui melakukan perbuatan dosa. Tapi banyak enggak melakukan dosa? Banyak. Jadi jangan setelah disetujui kita melakukan dosa. Justru dengan dikatakan bahwa kita sudah diampuni dosa masa lalu, justru membuat kita semakin tidak
ngeras lagi pikiran kita untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya seperti saya katakan, firman Tuhan ini aneh gitu. Yang jangan-jangan itu yang justru dilakukan oleh orang. Jangan ini, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok. Justru itu yang dilanggar oleh orang. Jangan makan ini, jangan makan ini, itu yang dilanggar orang. Tapi justru kasih karunia berlimpah-limpah itu, itulah yang membawa orang kepada hidup yang benar. Maka pengajaran di gereja kita ini sudah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah itu, ya. Kita benar-benar mengenal Allah. Bagaimana pengenalan kita akan Allah? Bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Allah memberikan kemakmuran bagi kita, ya. Dari kita mengenal Allah itu Allah yang maha kasih. Jadi pada saat kita kenal Allah itu maha kasih, maka itulah yang menggerakkan kita untuk hidup sebagaimana apa yang dikehendaki Allah. Dan jika ini juga diterapkan di tengah-tengah keluarga kita, tentu semua orang tua menginginkan anak-anaknya sukses, anak-anaknya berhasil, anak-anaknya baik, anak-anaknya patuh. Semua orang tua menginginkan seperti itu. Tapi menjadi pertanyaannya, dengan cara apakah keinginan kita itu dapat terrealisasi di tengah-tengah keluarga kita? Dengan cara apakah orang tua mengharapkan apa yang diinginkannya itu terrealisasi bagi anak-anaknya? Tentu sebagaimana Allah yang maha kasih, dan sebagaimana kita tahu, kita kenal bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita, maka akan pengenalan inilah memimpin kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sedemikian juga lah terjadi di tengah-tengah keluarga. Dasarnya adalah kita mengasihi anak-anak kita. Bukan sasarannya itu yang menjadi fokusnya. Bukan sasarannya ingin sukses itu menjadi fokus. Bukan keinginan untuk berhasil itu menjadi fokus. Bukan ketaatan anak itu menjadi fokus. Melainkan bagaimana kasih kita itu dapat dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi dalam ini menjadi penekanan dalam ini adalah demi anak itu. Sebagaimana Tuhan mengorbankan dirinya adalah demi umat ciptaannya. Makanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar cinta kasih itu dasarnya. Makanya orang tua juga harus itu menjadi landasannya. Kasihnya terhadap siapa? Terhadap anak-anaknya. Jadi penekanannya adalah untuk kepentingan
anak, bukan kepentingan kita. Bukan kita misalnya mengatakan anak saya harus sukses supaya aku dapat pujian dari tetangga. Banyak orang seperti itu. Saya genjot anak saya ini supaya nanti masuk polisi. Dengan demikian maka aku pun akan kesohor kemana-mana, begitu. Berarti hal ini adalah fokus kepada diri demi saya, sehingga anak-anak ini menjadi objek kita. Objek dibuat anak-anak ini sukses berhasil, tapi adalah endingnya adalah untuk kebanggaan kita. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Caranya adalah demi anak ini. Jadi kasih kita itulah yang kita terapkan demi anak itu. Mau saya dipuji orang nanti saya tidak masalah. Mau kesohor saya tidak menjadi masalah. Yang penting anak ini berhasil. Yang penting anak ini sukses. Yang penting anak ini senang, gitu ya. Lalu apa yang dilakukannya? Karena demi anak-anak itu, maka dia mempersiapkan kemandirian anak itu. Karena kebutuhan anak itu, ya. Kebutuhan anak itulah pintar. Kepintaran itu adalah miliknya. Kebutuhan anak itulah terampil. Dan keterampilan itu adalah miliknya. Maka mulailah kita untuk melatih keterampilan anak itu. Bukan sebaliknya memanjakannya. Tapi sering bagi ibu-ibu yang hanya mementingkan dirinya, menjaga dirinya, sehingga sering dia tidak mempersiapkan keterampilan anak-anak itu. Atau sebaliknya, pada saat dia melatih anaknya, tapi mungkin anak itu tidak gampang untuk menerima pengajaran, maka egonya timbul, dongkolnya timbul. Pada saat dia dongkol bagaimana? Dia marah anak-anak itu. Karena kepentingannya, apa yang difokuskan dia? Bagaimana supaya aku berhasil mengajar anak akunya? Bagaimana aku berhasil mengajar anak ini? Bagaimana aku berhasil? Aku sanggup, itu jadinya. Tapi pada saat dia susah anak itu misalnya menerima pengajaran itu, rasa egonya itu yang muncul, bukan kasih yang menjadi landasannya. Tapi kalau kasih yang menjadi landasan dan semuanya apa yang diberikan kepada anaknya adalah demi anak itu, maka kepanjang sabarannya itu tidak ada batasannya. Amin. Amin. Dia akan terus sabar. Kenapa? Yang dipentingkan dia adalah dia, bukan hatinya. Tidak peduli dia mau dongkol mau apa, tidak peduli. Dia benar-benar tulus memberikan perhatiannya. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dan sebagaimana itu menjadi percontohan, maka Allah jauh melebihi dari sifat kasihnya kepada kita. Amin. Amin. Itu makanya dikatakan tidak pernah lagi dia mengingat kesalahan kita. Tidak pernah lagi dia memperhitungkan
pelanggaran kita. Tetapi pertanyaannya, apakah karena kita sering melanggar, akhirnya dia menjadi cuek kepada kita? Tetap tidak. Apakah dia tetap menginginkan kita supaya tidak melakukan pelanggaran? Dia tidak mengingat pelanggaran. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Tapi apakah dia tidak menginginkan supaya kita tidak melakukan pelanggaran? Dia menginginkan, ya, bukan menjadi cuek loh Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan ada orang berkata, oh berarti Tuhan itu tidak peduli loh kita baik atau tidak baik, gitu ya. Tuhan selalu menginginkan supaya kita melakukan yang terbaik. Tapi kalau ternyata kita melakukan pelanggaran, Tuhan tidak pernah memperhitungkan, ya. Tapi Tuhan juga tidak menginginkan supaya kita melakukan pelanggaran. Jadi antara kasih-Nya dengan pemahaman Dia tentang keberadaan kita, Dia sungguh-sungguh sempurna. Amin. Amin. Kita tidak pernah mencubit anak kita karena susah diajari. Apakah karena kita cuek akan kebodohannya sehingga kita tidak pernah mencubitnya? Apakah karena cuek? Apa kita senang pandang? Bodoh lo gitu. Apa begitu? Apakah kita ingin supaya dia cepat nangkap pengajaran? Kita menginginkannya? Iya. Tapi pada saat dia lambat menerima, apakah kita menghukumnya? Tidak. Begitu maksudnya, ya. Kita tetap panjang sabar. Di dalam panjang sabar kita itu, kita menginginkan supaya dia cepat nangkap, supaya cepat dia pintar. Tapi sekalipun dia susah menangkap pengajaran itu, tidak pernah kasih yang ada pada kita berubah menjadi dongkol. Amin. Amin. Seperti itulah pengenalan akan Allah itu. Dia adalah Allah yang maha baik, Allah yang tahu akan keberadaan kita, Allah yang tidak memperhitungkan pelanggaran kita, Allah yang tidak mengingat kesalahan kita, tapi juga Allah yang menginginkan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Ya, amin, amin. Jangan kita jadikan ukuran Allah itu sama seperti ukuran keterbatasan kesabaran. Makanya ada orang mengatakan apa? Orang yang sabar disayang Tuhan, tapi terlalu sabar ada juga kan? Orang yang sabar dikasih Tuhan, tapi orang yang terlalu sabar disentil. Jadi ada terlalu, dalam manusia ada terlalu, tapi bagi Tuhan tidak ada terlalu baik. Amin. Makanya hyper grace bagi banyak gereja itu menjadi sebuah olok-olokan, tapi sesungguhnya hyper grace adalah sungguh-sungguh benar. Amin. Amin. Karena sesungguhnya kasih Tuhan itu bahkan tidak bisa terukur, berlebihan, ya. Kalau disuruh ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, apa itu bukan berlebihan? Berlebihan. Kita dilempar dengan batu, lemparlah dengan pisang. Berlebihan? Berlebihan, tapi itulah kasih Tuhan. Amin. Sehingga dia menyerahkan nyawanya karena kasih. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya.